Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mencipta langit dan bumi, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami sungguh luar biasa hingga saat ini. Terima kasih setiap anugerah berkat Tuhan yang melimpah bagi hidup kami. Bapa, kami akan renungkan kembali firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, kiranya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan hari ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku, kehidupan orang banyak saat ini kita dapat melihatnya dari berbagai tantangan yang dihadapi. Berbagai kesulitan, berbagai persoalan dan permasalahan yang membuat hidupnya tidak karuan, dan bahkan menyelesaikan setiap persoalan dengan cara, pikiran, dan tenaga yang dia miliki sendiri. Namun, sangat berbeda dengan kita orang yang sudah dipilih Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, maka tentu kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaknya kita berubah hari demi hari melalui pembaharuan budi kita. Seorang Kristen yang sejati akan memiliki akal budi yang sehat, akal budi yang tunduk pada pemeliharaan Roh Kudus, pada tuntunan Roh Kudus di kehidupannya. Seorang Kristen sejati akan mampu mendengar arahan Tuhan Yesus dan akan mengikuti jalan keluar yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Maka saudaraku, apabila kita mengikuti Yesus, maka tujuan, nilai, dan kebiasaan kita seharusnya berbeda dari orang-orang yang bukan Kristiani. Petrus pernah menulis, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Pahamilah saudaraku bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan melangkah seperti apa yang diinginkan dunia dalam hidup kita. Dan sepenuhnya kita dikontrol oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada kesukacitaan yang kekal dan kebahagiaan dan kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus kelak di surga. Kiranya kita mampu senantiasa menjadi orang yang berbeda dari dunia ini, orang yang senantiasa menyatakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya kita adalah orang pilihan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami manusia yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, hendaknya hidup tidak sama dengan dunia ini. Dunia ini menawarkan kenikmatan dan kesenangan yang fana, tetapi kami mau Tuhan kesenangan yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun langkah hidup kami, supaya kami mampu jalan hidup dalam terang Tuhan. Dan pada akhirnya kami dipilih sebagai orang yang berkenan bagi Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan di kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati pikiran kami dan mampukan kami melakukannya. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kasihanilah bangsa dan negara kami, bawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perbaikan kesejahteraan terjadi boleh di setiap keluarga di Indonesia ini. Perekonomian yang Tuhan buat boleh membaik hari demi hari. Biarlah bangsa dan negara kami boleh menuju kesejahteraan yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya sungguh-sungguh sanggup menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, terutama demi kepentingan rakyat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini.
Terus kami berdoa biarlah Tuhan memakai gereja Tuhan untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan Tuhan, sehingga melalui gereja Tuhan terpancar berkat kasih Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa khusus untuk gereja Tuhan yang membutuhkan perizinan peribadahan. Tuhan, kiranya bantu pengurusannya, bukakan jalannya Bapa. Orang-orang di staf pemerintahan kiranya Tuhan hadir, supaya mau dengan sungguh hati membantu gereja Tuhan dalam mengurus perizinannya, sehingga kelak gereja Tuhan boleh berdiri dengan tenang dan aman, dan setiap umat Tuhan boleh beribadah dengan aman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang senantiasa memberkati, menjaga dan melindungi keluarga kami dimanapun berada. Biarlah keluarga kami boleh hidup senantiasa dalam jalan yang Tuhan kehendaki, senantiasa memancarkan berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang pun mengenal Tuhan Yesus melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati juga pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, tambahkan berkat rezeki di dalam kami mengusahakannya, supaya ya Bapa, tercukupi segala kebutuhan kami, dan juga kami boleh menolong sesama kami yang membutuhkan. Ajar kami bijak Tuhan mengelola berkat Tuhan, supaya setiap berkat Tuhan boleh senantiasa termulia nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami, sertai kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, agar hidup kami tetap senantiasa menyenangkan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.